kalau Nabi Muhammad salah gagal paham tentang salat dan lain-lain, jadi sudah selayaknya juga saya mempertanyakan konsep Tuhan yang dia bawa. Ternyata yang paling mendasar adalah hukum Islam. Ya, terbukti hukum Islam itu berlawanan dan bertabrakan dengan prinsip-prinsip alam. Kalau Tuhan dalam Islam itu kurang mengerti tentang kondisi alam atau salah paham tentang kondisi alam, berarti Tuhan yang ada dalam agama Islam itu tidak bisa diandalkan dan tidak layak sebagai sumber petunjuk karena dia sendiri gagal paham. Misalkan begini ya, salah satu contoh kecil. Kalau orang Islam meninggal hari ini, nanti setelah dikemudian akan ditanyakan siapa Tuhan kamu. Padahal seseorang yang taat dalam agama Islam sudah rajin sembahyang, rajin puasa, ya kan? Kalau memang Tuhan mengerti tentang seseorang ini yang sudah rajin sembahyang, seharusnya tahu apa yang dia sembah. Tapi kok harus menanyakan seseorang apa Tuhan kamu, man rabbuka, sebelum disisa? Kenapa? Karena memang Tuhan tahu ya kenapa tidak langsung menyiksa seseorang. Dan kemudian juga sungguh aneh, kenapa hasil yang kita lakukan itu di dalam bumi ini dan selagi kita hidup ini, hasilnya itu akan kita tahu setelah kita mati. Nah, ini persoalannya yang sangat tidak masuk akal bagi saya. Yang kalau orang mati itu intelektualnya lebih tinggi daripada kita ini yang masih hidup, berarti bisa kita katakan ketika Nabi Muhammad itu masih hidup, dia bukan orang yang sadar kebenaran karena dia belum mati ketika dia masih hidup. Ya kan? Demikian juga kaum ulama tentang ini ayat 59 yang kita angkat di sini. Kalau kaum ulama ini mereka tidak mengerti tentang hasil taubat mereka dan selagi mereka masih hidup dan diklaim adanya waktu dia mati, berarti ketika mereka masih hidup, artinya mereka tidak tahu kebenaran yang mereka lakukan. Itu soalnya. Jadi syahadatin itu bukan jalan kebenaran karena kita belum mati. Ya kan? Karena ketentuannya itu ada ketika kita mati nanti. Jadi sebenarnya tidak ada seorang Islam, kalau kita gunakan rumus itu ya, tidak ada seorang Islam yang masih hidup bisa diandalkan atau bisa diklaim sebagai kebenaran selagi dia masih hidup. Harus kita andalkan kepada orang yang sudah mati. Sedangkan orang sudah mati secara alam tidak bisa berbicara. Tetapi keyakinan dalam agama Islam, emaknya itu lebih pandai, intelektualnya lebih tinggi, sehingga dia bisa sadar mana yang salah, mana yang benar. Nah, ini adalah klaim-klaim yang saya keliru sekiranya yang dalam Islam. Makanya saya melihat, Nabi Muhammad ini bukan utusan Tuhan ini. Bagi saya. Jadi